Ini memang pemerintahan yang gagal menjalankan janji-janjinya, menjalankan amanah, menjalankan target yang dia setting sendiri gagal. Bidang mana? Kesehatan kacau tuh BPJS-nya. Ya, jadi saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Ditargetkan 5, tercapai hanya 4,9. Jadi kan berarti memang ini pemerintahan gagal. Belum lagi koordinasi antar menteri, kabinet itu tidak ada koordinasi soal impor pangan ya, dan sebagainya, impor beras antara Kementerian Pertanian dengan Perdagangan tidak sinkron, antara dengan Bulog juga tidak sinkron. Jadi itu menunjukkan ini pemerintah ini amburadul, ya, tidak ada kepemimpinan. Kabar Harian mengabarkan. Apa-apaan ini? Gambar salib ada di baliho HUT Republik Indonesia. Maksudnya gimana? Wahai komunis, umat mayoritas mau digilas. Logo HUT ke-75 Republik Indonesia yang memiliki gambar mirip tanda salib menjadi polemik. Logo itu dinilai tidak sesuai simbol nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan, masifnya serangan di media sosial terhadap mereka yang protes logo tersebut membuktikan dugaan adanya tanda salib itu. Semula ucapan HUT NKRI ia biarkan, namun melihat masifnya serangan di medsos atas sahabat A.A. Gym dan Ustadz Hilmi, jadi ia yakin bahwa itu benar tanda salib. Demikian tulisnya di akun Twitter Kamis. Sebelumnya, ulama kondang Kiai Haji Abdullah Gym Nastiar atau akrab disapa A.A. Gym ikut mengomentari logo HUT RI yang mirip salib. Mereka itu makin banyak tokoh yang bersuara. Setelah itu makin banyak tokoh yang bersuara, baik pro dan kontra. Tengku Zulkarnain melanjutkan unggahannya dengan menyebut mereka yang berkomentar dengan kata-kata keji adalah musuh umat Islam. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, para pemimpin lembaga negara dihimbau memasang umbul-umbul, dekorasi, atau hiasan lainnya serentak tanggal 7 Juli. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, para pemimpin lembaga negara dihimbau memasang umbul-umbul, dekorasi, atau hiasan lainnya serentak tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus. Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B457M Sesnek /06/2020 tentang partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Hiasan-hiasan tersebut merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS menemukan ada logo kemerdekaan yang terkesan bergambar salib terpasang di Solo. Ada beberapa desain yang terkesan ada simbol agama tertentu berbentuk salib telah dicetak berupa MMT yang sudah terpasang di Solo dan sekitarnya. Masyarakat perlu penjelasan dan sekaligus menyayangkan adanya kesan agama tertentu yang berupa salib dalam alternatif logo dan desain tersebut. Demikian kata Humas DSKS Endro Sudarsono. Ia menegaskan bahwa semestinya semangat Indonesia bangkit dan tema Indonesia maju melawan pandemi dan diambang resesi tidak perlu dengan melakukan hal-hal yang kontroversial, berpolemik, membingungkan, atau kontraproduktif. Untuk itu kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara, para kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, untuk bisa bijaksana dengan menggunakan logo dan desain tersebut. Pihaknya juga berharap Kementerian Sekretariat Negara meralat dan menarik logo dan desain yang menggunakan simbol agama tertentu yang terkesan ada gambar salib. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang mempermasalahkan soal logo HUT RI ke-75. Penggunaan Twitter @SafeMuslim1 mengkritisi Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal logo HUT RI ke-75 yang terdapat gambar salib. Dalam unggahannya, sang pemilik akun juga menyematkan sebuah tanda salib yang dilingkarinya dalam logo banner. Berkaitan dengan pemasangan logo HUT ke-75 Republik Indonesia dengan menempatkan tanda salib di dalamnya. Setnek pun sudah dikuasai sampai logo pun sudah mereka atur. Beginikah cara memecah belah bangsa? Demikian tulis sang pemilik akun Twitter.
Dikutip dari Antara, Sekretaris Kemensesnek Setia Utama menanggapi soal tudingan simbol salib di logo HUT RI ke-75. Ia menjelaskan logo itu mengandung super grafik, yakni 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah menjadi 10 bagian. Desain super grafik sendiri telah disesuaikan dengan pedoman virtual penggunaan logo peringatan HUT RI ke-75 dengan merepresentasikan soal nilai luhur Pancasila. Sementara itu, Ali Mokhtar Ngabalin juga memberikan pernyataan soal tudingan adanya simbol salib di logo HUT RI ke-75. Logo itu murni dan resmi asli, bukan salib. Ini adalah sebuah karya seni yang dibuat dan dilakukan oleh teman-teman, anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan karya seni yang luar biasa. Demikian kata Ngabalin. Logo tersebut berisi soal semangat mendorong nilai-nilai Pancasila, yakni kebinekaan, kebersamaan, dan persatuan. Tenaga ahli utama kantor staf presiden itu pun meminta masyarakat tidak berspekulasi soal logo HUT RI ke-75. Logo HUT ke-75 Republik Indonesia yang memiliki gambar mirip tanda salib menjadi polemik. Logo itu dinilai tidak sesuai simbol nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan, masifnya serangan di media sosial terhadap mereka yang protes logo tersebut membuktikan dugaan adanya tanda salib itu. Semula ucapan HUT NKRI ia biarkan. Namun melihat masifnya serangan di medsos atas sahabat A. Ajim dan Ustadz Hilmi, jadi ia yakin bahwa itu benar tanda salib. Demikian tulisnya di akun Twitter Kamis. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, para pemimpin lembaga negara dihimbau memasang umbul-umbul, dekorasi, atau hiasan lainnya serentak tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus. Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B457M Sesnek /06/2020 tentang partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Hiasan-hiasan tersebut merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS menemukan ada logo kemerdekaan yang terkesan bergambar salib terpasang di Solo. Ada beberapa desain yang terkesan ada simbol agama tertentu berbentuk salib telah dicetak berupa MMT yang sudah terpasang di Solo dan sekitarnya. Masyarakat perlu penjelasan dan sekaligus menyayangkan adanya kesan agama tertentu yang berupa salib dalam alternatif logo dan desain tersebut. Demikian kata Humas DSKS Endro Sudarsono. Ia menegaskan bahwa semestinya semangat Indonesia bangkit dan tema Indonesia maju melawan pandemi dan diambang resesi tidak perlu dengan melakukan hal-hal yang kontroversial, berpolemik, membingungkan, atau kontraproduktif. Untuk itu kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara, para kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, untuk bisa bijaksana dengan menggunakan logo dan desain tersebut. Pihaknya juga berharap Kementerian Sekretariat Negara meralat dan menarik logo dan desain yang menggunakan simbol agama tertentu yang terkesan ada gambar salib. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang mempermasalahkan soal logo HUT RI ke-75. Penggunaan Twitter @SafeMuslim1 mengkritisi Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal logo HUT RI ke-75 yang terdapat gambar salib. Dalam unggahannya, sang pemilik akun juga menyematkan sebuah tanda salib yang dilingkarinya dalam logo banner. Berkaitan dengan pemasangan logo HUT ke-75 Republik Indonesia dengan menempatkan tanda salib di dalamnya. Setnek pun sudah dikuasai sampai logo pun sudah mereka atur. Beginikah cara memecah belah bangsa? Demikian tulis sang pemilik akun Twitter. Dikutip dari Antara, Sekretaris Kemensesnek Setia Utama menanggapi soal tudingan simbol salib di logo HUT RI ke-75. Ia menjelaskan logo itu mengandung super grafik, yakni 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah menjadi 10 bagian. Desain super grafik sendiri telah disesuaikan dengan pedoman virtual penggunaan logo peringatan HUT RI ke-75 dengan merepresentasikan soal nilai luhur Pancasila.
Sementara itu, Ali Mokhtar Ngabalin juga memberikan pernyataan soal tudingan adanya simbol salib di logo HUT RI ke-75. Logo itu murni dan resmi asli, bukan salib. Ini adalah sebuah karya seni yang dibuat dan dilakukan oleh teman-teman anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan karya seni yang luar biasa.